Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 92, Jodoh Seiman. Loh, memangnya Cindy belum kabarin kamu? Dia mau nikah, kata Maria. Belva melebarkan mata. Oh ya Allah, beneran, Cindy. Cindy mengangguk dan tersenyum lebar. Kemudian dia menyerahkan sebuah undangan yang bertuliskan namanya bersanding dengan Tigor. Tigor Jonathan dengan Cindy Angela. Belva menganga dan tak mengedip melihat undangan itu. Dia benar-benar terkejut dan tak menyangka. Kalian, ini sungguhan. Belva menatap keduanya yang tengah saling merangkul dan tersenyum. Masya Allah, selamat, Cindy. Belva dan Cindy kembali berpelukan. Ada tangis bahagia di sana. Belva pun menatap Tigor yang tersenyum bahagia. Tatapan Belva seolah memberikan ucapan selamat dan turut bahagia. Perjalanan mereka penuh terjal tetapi berakhir bahagia. Tiba hari pernikahan Cindy dan Tigor. Mereka bersama-sama berdiri di altar dan mengucapkan janji pernikahan. Setelah itu menyematkan cincin dan menautkan bibir sebagai simbolik cinta dan penyatuan. 5 tahun kemudian, Ravin dinyatakan bebas menjalani masa tahanan. Ia bersimpuh dan mengucap syukur sebanyak-banyaknya. Givari dan Susan pun mendekap erat putranya. Sama seperti saat 5 tahun lalu ketika mereka melepaskan Ravin untuk menjalani masa tahanan. Nak, percayalah. Pasti ada alasan kenapa Allah masih memberikan kamu kesempatan untuk hidup. Kamu sudah bertaubat, dan kini kembali dengan jiwa yang baru. Ayo, kita mulai kembali semuanya dari awal. Kita buka lembaran yang baru. Susan tak henti mendekap putranya. Ravin pun diajak pulang kembali ke rumahnya. Rumah di mana awal masalah dimulai 5 tahun yang lalu. Rumah di mana ia sempat menabur kesalahan fatal dan harus menanggung akibat bertahun-tahun lamanya. Kenapa kita kembali ke rumah ini, Bu? Di sini, aku jadi teringat semua kisah kelam itu. Lagi pula, rumah ini kan sudah aku jual. Ini bukan rumahku lagi. Ravin menunduk. Saat mobil Givari sudah tiba di depan gerbang rumah itu. Ini memang masih tanah yang sama dengan yang pernah kamu pijak kala itu. Tapi percayalah, di dalam sana, sudah jauh berbeda. Givari tersenyum hangat. Seolah tak pernah ada kisah kelam di dalam rumah ini. Ravin tak bisa lagi berkomentar. Dia nurut saja mau dibawa kemana. Saat mobil sudah menepi di sisi halaman, Ravin tampak tertegun. Karena bagian depan rumah itu sudah 60% direnovasi. Mulai dari bentuk tiang, jendela, dan pintu utama. Serta catnya yang berubah. Ini masih depannya aja. Di dalam jauh lebih menarik, kata Susan pada Ravin yang tampak tercengang. Mereka memasuki rumah itu. Alangkah terkejutnya saat melihat interior, furnitur serta detail di rumah itu yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Ini seperti bukan rumahku yang dulu. Ravin bergumam. Dia seperti berada di tempat yang baru. Meskipun masih berada di tanah yang sama. Ia berkeliling rumah itu, melihat detail demi detail yang tampak berubah. Bahkan, kamar utama di sebelah kanan pun sudah tidak ada berganti dengan sebuah ruang kerja dengan tema garden. Siapa yang merubah ini semua? Tanya Ravin yang sangat tertegun. Laila, selama kamu tidak ada, Laila yang mengisi rumah ini. Selain menggantikan kamu di kantor, dia pun yang berhak atas rumah ini. Awalnya ayah hanya meminta dia untuk membereskan semua barang-barang yang ada kaitannya dengan masa lalumu. Tapi ternyata di luar dugaan. Dia memberikan kami kejutan sebesar ini. Dia menata ulang dan merenovasi besar-besaran rumah ini. Givari menjelaskan semuanya, termasuk kalau rumah ini sudah kembali atas namanya. Masya Allah, Ravin bergumam dan tak henti menyebut asma Allah. Gadis itu, luar biasa. Saat ini Ravin memasuki kamar utama yang Laila buat di lantai atas. Di dalam sana tentu saja semuanya dengan suasana yang baru. Tak ada setitik pun jejak masa lalu. Di sana hanya terlihat betapa cerahnya langit yang terlihat dari dalam kamar seolah ada harapan masa depan yang tengah menanti. Ravin menoleh pada sebuah laptop yang tampaknya masih menyala. Dia berjalan menuju laptop dan menekan tombol on. Di layar laptop,
Terpampang sebuah tulisan yang cukup panjang. Seperti sebuah pesan yang diketik oleh seseorang. Assalamualaikum, Mas. Selamat datang kembali. Semoga kamu suka dengan dekorasi baru ini. Maaf ya, aku pindahkan kamarmu ke lantai atas. Karena sepertinya kamu tidak punya ruang kerja pribadi. Jadi aku alih fungsikan kamar utama menjadi ruangan pribadimu di bawah sana. Bagus kan? Tema rustic garden room ini sesuai sama kesukaan kamu yang senang sekali bekerja dengan pemandangan alam. Semoga setelah ini, hanya ada kebahagiaan yang menyertai hidupmu, Mas. Semangat, bye. Nur Laila Medina. Di bawah sana, tertera juga sebuah nomor ponsel. Rafin tercekat membaca pesan itu. Ia tersenyum dengan bibir yang bergetar. Gadis kecil itu kini sudah menjelma menjadi gadis dewasa yang romantis dan manis. Rafin kembali diberikan ponsel oleh Givari. Tentunya dengan HP dan nomor yang baru. Cepat-cepat ia mencatat nomor itu dan mengirimkan pesan. Waalaikumsalam, kamu pintar sekali, Laila. Kamu yang telah menghapus semua jejak kelam dalam rumah ini dengan caramu yang sangat indah. Terima kasih, karena meski kita terpisahkan oleh jarak, kamu tetap yang paling mengerti tentang aku. Jauh lebih baik dari yang pernah aku bayangkan. Gadis yang jauh di sana hanya tersenyum dalam diam membaca pesan itu. Berarti Mas Rafin udah baca surat aku. Dia sudah pulang dengan selamat. Laila bergumam di dalam kamarnya. Ia saat ini sudah kembali ke rumah orang tua. Mengingat tugasnya sudah selesai di perusahaan Givari. Laila turun ke ruang makan. Karena sedari tadi sudah ditunggu oleh Abi dan Uminya. Di meja makan, ia pun masih tak henti bertukar pesan. Jangan menyanjungku terlalu tinggi, Mas. Aku takut jatuh dan merasa sakit. Balas Laila sembari senyum-senyum mengetik pesan. Aku tidak menyanjung. Aku hanya mengakui bahwa kamu mengagumkan. Rafin membalas. Laila kembali merona sendiri. Saat ini, dia terlihat semakin cantik dan dewasa. Usianya sudah menginjak angka 29 tahun. Usia yang sudah cukup matang untuk menikah dalam standar kebanyakan orang. Lagi makan gak baik main HP terus. Tegur Kiai Rahman, membuat Laila terkesiap dan menaruh ponselnya. Maaf, Abi, ini biasa, soal kerjaan. Laila berbohong. Umurmu sudah hampir kepala 3. Masa mau terus bohongi orang tua dengan alasan klasik begitu? Kiai Rahman kembali berkomentar. Laila hanya bisa menunduk dan mengulum senyuman. Apa yang kamu sembunyikan, Nak? Tanya ibunya. Tidak ada, Umi, kami bisa melihat apa yang kamu sembunyikan rapat-rapat. Jadi jangan banyak berbohong lagi. Pungkas Kiai Rahman. Iya, Abi, Laila tersenyum. Sudah sedewasa ini. Kapan kamu siap untuk menikah? Tanya Kiai lagi. Kali ini tampaknya cukup serius. Kamu sudah menolak beberapa lamaran. Untung saja belum sampai lamaran yang serius. Justru karena mereka tidak serius, makanya aku menolak. Laila berujar santai. Baiklah. Lalu gimana? Tanya Haj, Ida. Sembari melirik ke arah suaminya. Gimana apanya? Umi, Laila bingung. Menatap bergantian orang tuanya yang tampak mencurigakan. Gimana pendapat kamu soal Rafin? Dia kan baru saja dibebaskan tuh. Haj, Ida bertanya lagi. Kalau pendapat yang kalian maksud tentang masa lalu Mas Rafin, aku gak bisa banyak berkomentar. Umi, Abi. Bagiku berita yang tersebar 5 tahun lalu itu bisa benar bisa juga salah. Maksudnya, dilebih-lebihkan. Sisanya yang aku pahami dari kisahnya hanyalah, dia masih beruntung karena Allah sangat menyayanginya sehingga memberikan ujian yang cukup besar. Mas Rafin masih diberi kesempatan untuk hidup setelah kecelakaan maut itu. Dia memanfaatkan hal itu untuk berubah. Karena jika Allah sudah murka, maka mungkin saja saat itu dia akan mati dengan suul khotimah. Tapi sekarang aku seneng banget. Dia udah bebas dan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dia diberi hidayah. Jadi, kesimpulannya, kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari masa lalunya saja. Laila tersenyum menatap orang tuanya yang mengangguk setuju. Masya Allah. Kamu perempuan yang baik sekali. Abi setuju sekali. Kadangkala, Givari masih tak percaya diri dengan musibah yang menimpa putranya. Karena masih ada saja segelintir orang yang terus bergunjing tentang kesalahan itu. Tapi Abi selalu memberikan sedikit petuah padanya.
Anggaplah ujian Rafin itu sebagai bagian penghapus dosa-dosa di masa lalunya. Karena yang terpenting sekarang, dia sudah hijrah di jalan Allah. Jika orang jahat bertaubat, lantas yang diingat hanyalah kesalahannya saja, mungkin itu juga akan menjadi sarana penghapus dosa dan membuat dia semakin taat. Berpikir positif itu penting, papar Kiai Rahman. Di tempat lain, Givari pun tengah memberikan petuah yang sering disampaikan oleh Kiai Rahman padanya. Membangkitkan rasa percaya diri dan semangat lagi pada Rafin agar senantiasa menjadi pribadi yang baru dan lebih baik. Apa aku masih pantas untuk mendapatkan jodoh yang baik, Ayah? Setelah perbincangan yang panjang, kini Rafin kembali gelisah dengan bagian masa depannya. Kalau kita ingin jodoh yang baik, maka harus jadi orang yang baik juga. Karena jodoh adalah cerminan diri, sesuai seperti apa diri kita. Kalau mau istri solehah, ya harus jadi soleh juga. Givari memberikan nasihat. Aku mengerti, Ayah, tapi aku merasa keimananku masih begitu tipis. Sebab itu, aku ingin kembali ke Jogja dan berguru pada Kiai Rahman. Apa boleh? Rafin menatap sang ayah. Tentu, nak, pintu rumahnya selalu terbuka lebar untukmu. Begitu yang pernah disampaikan oleh beliau pada ayah. Beberapa hari kemudian, Givari dan keluarga kembali ke Jogja. Mereka bersilaturahmi ke rumah Kiai Rahman untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Rafin berniat belajar kembali di sana. Ini memang hanya sementara waktu saja. Rafin ingin selama 1 tahun ini, dia mengabdikan diri di pondok pesantren sebelum kembali memegang perusahaan. Itu nazarnya sewaktu di sel tahanan. Alhamdulillah, itu bagus sekali. Nanti ada Rizwan juga yang akan membantumu. Nak Rafin, kamu juga kan tidak bodoh-bodoh amat. Malah dulu kamu sempat dapat juara kori sewaktu SMP. Jadi, paling kamu ikut Rizwan mengajar di pondok. Kiai Rahman tersenyum bangga. Saat sedang asyik berbincang, Rafin dan Laila sempat bertemu tatap saat gadis itu baru saja turun dari tangga. Mereka hanya mengulum senyuman, dan mendadak ada desiran yang tak biasa mereka rasakan. Ini seperti perasaan yang tengah jatuh cinta. Givari dan Kiai Rahman pun sempat menangkap pemandangan itu, melihat putra-putrinya tengah curi-curi pandang di berbagai kesempatan. Dulu ayah memang mengharapkan menantu yang baik seperti Belva, karena melihat dari keturunannya, kecerdasannya, kecantikannya, semua sungguh luar biasa. Hanya saja, saat itu kami tidak tahu seperti apa ketaatannya pada agama. Anggaplah, itu sebuah teguran untuk kami semua. Kalian melalui proses yang amat panjang sampai berada di titik ini. Belva sudah hijrah dan mendapatkan jodoh yang baik. Sekarang giliran kamu, Raf. Kalau bukan Belva yang menjadi istrimu, ayah sempat meragukan perempuan manapun. Tapi sekarang, ayah menemukan seseorang yang pantas untuk menjadi pendampingmu. Givari mengajak Rafin berbincang serius. Maksud ayah gimana? Rafin masih tak begitu paham. Dulu, ayah melihat kamu dan Laila cocok seperti adik dan kakak. Tapi setelah kalian dewasa dan berada di posisi seperti ini, tampaknya kalian cocok untuk bersanding menjadi pasangan. Givari berujar lugas, membuat Rafin mendadak salah tingkah. Rafin tersenyum dan teringat sebuah kisahnya dengan gadis itu. Dia memang gadis yang baik. Aku yakin, lelaki manapun banyak yang menginginkannya. Tidak ada alasan untuk menolak menikahi gadis seperti Laila. Dulu, dia pernah menyatakan cintanya padaku. Hanya saja, aku yang menolaknya. Aku terlalu naif. Itulah, karena kalian belum pantas untuk bersama saat itu. Sekarang dia sudah dewasa. Dia menunggumu bertahun-tahun. Kami paham. Di matanya, tersirat cinta yang dalam untukmu. Dan, saat ini, sejauh ini kamu pun sudah berhijrah dan terus beristiqomah di jalan Allah. Tidakkah kamu ingin menyempurnakan separuh agamamu? Menjalankan sunnah Nabi dengan menikah? Tanya Givari serius. Rafin menelan ludah. Hatinya tak bisa berbohong lagi. Sekian tahun ia menjalani kehidupan sendirian. Kini ia memang membutuhkan tempat untuk berandar. Membutuhkan pendamping untuk melengkapi hidupnya. Ya, aku ingin menikah. Ayah, tolong, lamarkan Laila untukku, agar perasaan ini dapat halal kami rasakan. Rafin pun terlihat begitu yakin. Dia sudah banyak belajar mengenai cinta yang halal dan haram. Alhamdulillah, jika ada niat baik,
Memang lebih bagus disegerakan. Insya Allah, lusa kita akan ke rumah Kiai Rahman dan melamar Laila. 2 hari kemudian, Givari dan keluarga datang ke rumah Kiai Rahman. Sebelumnya Givari sudah menjelaskan tujuannya. Jadi, hari itu mereka tengah bertemu antar keluarga untuk menjalani prosesi lamaran. Laila sendiri sangat gugup di dalam kamar. Ini pertama kalinya ia dilamar secara serius oleh seorang lelaki. Apalagi dengan lelaki yang selama ini mengisi relung hatinya. Malam yang sangat indah. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan orang tua dan tamunya di bawah sana. Ia hanya menunggu dipanggil untuk memberikan jawaban. Tak lama, kakak perempuannya memasuki kamar dan meminta Laila untuk turun. Laila tersenyum dan mengangguk berjalan di sisi kakaknya. Langkahnya terasa gemetar saat menuruni anak tangga dan menjadi tujuan beberapa pasang mata di ruang tamu itu. Masya Allah, Laila cantik sekali. Cocok sama kamu, Raf. Susan tersenyum jahil menyenggol lengan putranya. Laila duduk dan menunduk di sisi Umi dan kakaknya. Hatinya berbunga-bunga sekali. Bahkan tak fokus apa yang dibicarakan oleh orang tuanya saat itu. Sesekali ia melirik ke arah Rafin dan hanya melihat jemari pria itu yang tampaknya juga gugup. Rafin pun diam-diam menatap Laila yang begitu semringah malam itu. Jadi, gimana nih, diterima? Tidak, tanya Givari menatap Laila yang langsung mengangkat wajah. Kalau Abi dan Umi meridoi, insya Allah Laila menerima lamaran Mas Rafin. Tanpa ragu, Laila memberikan jawaban yang lugas dan pasti. Semua mengucap hamdalah bersamaan. Rafin pun lega mendengarnya. Setelah proses yang panjang, terkadang saat sedang menemani Rizwan mengajar di pondok, tak sengaja Rafin bertemu tatap dengan Laila dan mereka saling pandang dalam senyuman. Sebab itulah, Kiai Rahman merestui mereka untuk bersama. Karena percaya Rafin telah benar-benar berubah, menunjukkan keseriusan dan tanggung jawabnya. Kiai Rahman pun cukup yakin karena satu-satunya lelaki yang dicintai dan dinantikan putrinya itu hanyalah Rafin. Kalau begitu, insya Allah kita akan nikahkan mereka bulan depan jika sudah sama-sama setuju. Niat baik memang harus disegerakan. Kiai Rahman membuat Rafin dan Laila semakin menunduk dan menahan kebahagiaan. Insya Allah juga, rasa cinta akan semakin hadir dan tumbuh setelah halalnya ikatan kalian. Ada hadiah dari buah kesabaran seseorang dalam menjalani takdir hidup. Ujian yang terkadang menurut orang lain tak seberapa, tapi untuk yang menjalani sungguh bukan suatu hal yang mudah. Belva pernah tersesat dalam kekeliruannya memilih cinta, hingga membuat seorang pria begitu mencintainya secara mati-matian. Namun, takdir selalu memiliki cara untuk menyatukan kedua insan yang sudah digariskan untuk bersama. Belva membutuhkan Rizwan untuk membimbingnya memperdalam keimanan dalam pernikahan mereka. Tigor dan Cindy dapat bersatu melalui untayan doa di tengah kebimbangan mereka menilai perasaan. Di tengah beratnya ujian, akhirnya Tigor menyadari bahwa yang pantas ia perjuangkan ternyata sudah lama berada di sisi hidupnya. Rafin telah menebus berbagai macam kesalahannya di masa lalu, bertarung dengan hati dan sebuah pilihan. Hingga saat itu ia memantapkan untuk berhijrah, menjaga pandangan, dan terus memperdalam keimanan, hingga ia bertemu kembali dengan gadis yang sudah lama menantinya. Jodoh memang rahasia Tuhan, tetapi sebagai manusia, tetap harus memperjuangkannya. Hari pernikahan Rafin dan Laila berjalan begitu hikmat. Acara resepsi pun tengah berlangsung di sebuah gedung tak jauh dari pondok. Belva dan Rizwan pun turut hadir dalam acara itu. Di tengah-tengah mereka ada seorang anak kecil yang begitu tampan dengan pakaian yang serupa dengan sang ayah. Dia adalah putra pertama mereka. Namanya Muhammad Arhan Wijaya. Usianya sudah jalan 5 tahun. Masya Allah, ganteng amat ini Arhan. Sini sama Tante Lail yuk. Laila begitu gemas melihat Arhan. Dengan gaun pengantin yang cukup lebar, Laila berusaha menggendong Arhan. Duh, udah berat nih, keluh Laila membuat Arhan terkekeh sendiri. Iya, dong, kan aku senang makan sayur dan buah-buahan. Makanya aku cepat berat. Arhan membela diri, dia sudah cukup pandai dalam berbicara, meskipun kadang ada yang kurang jelas. Selamat ya, Laila, Rafin. Semoga kalian bahagia selalu. Belva memberikan selamat pada mereka. Tidak ada rasa canggung atau apapun lagi di antara mereka. Rizwan pun tetap hangat dan bersaudara dengan sepupunya itu.
Mereka sama-sama memahami dan sudah ikhlas dengan ketetapan yang ada. Tak lama pasangan yang lain pun datang. Tigor dan Cindy berjalan ke arah pelaminan. Beberapa tahun ke belakang, Cindy mempercayakan Layla dalam pembuatan beberapa ruko miliknya. Jadilah, mereka pun cukup akrab. Layla mengundangnya. Di antara Tigor dan Cindy, terlihat gadis kecil bermata sipit yang sangat lucu dan cantik. Usianya masih 3 tahun, namanya Vania. Ada anak cantik ini. Belva menyapa kedatangan Cindy dan menggendong Vania. Sini kenalan dong sama Arhan. Belva mendekatkan kedua anak kecil itu. Arhan dan Vania hanya terdiam begitu polos. Di sisi lain, Maria pun datang ke tempat itu. Karena Layla menggunakan salah satu gaun pengantin hasil rancangannya juga Belva. Di sana semuanya terpana saat melihat seorang gadis kecil yang sangat cantik kira-kiranya usianya seperti Arhan. Dia adalah Shahla. Arhan sempat sangat ceroboh sampai tak sengaja menjatuhkan lava puding hingga mengenai jilbab Shahla yang duduk di sebelahnya. Aduh, kotor, keluh Shahla dengan suaranya yang lembut. Maaf ya, maafin aku tidak sengaja, Arhan berujar sangat polos. Ya Allah, Shahla, maaf ya, nak, nanti kita ganti hijabnya ya. Belva membantu Shahla membersihkan hijabnya. Tak lama kemudian, semuanya tampak siap berfoto. Hanya tinggal Belva dan Shahla yang belum menaiki pelaminan. Ayo, kita udah ditunggu tuh. Belva dan Shahla berlari kecil menuju pelaminan. Di sana sudah lengkap dan bersiap berfoto. Vania digendong oleh Tigor, dengan Cindy di sebelah kiri Layla. Kemudian Rizwan berada di sisi kanan Rafin dengan Arhan di depannya. Belva pun berdiri di sebelah suaminya. Kemudian Shahla berdiri di sebelah Arhan. Kamu bagus pakai kerudung warna biru muda. Arhan tersenyum memamerkan gigi putih bersihnya. Terima kasih. Shahla pun tersenyum lebar. Lihat kamera, kata Belva pada anak-anak kecil itu yang malah asik bercanda. Mereka berpose bahagia dengan berbagai macam gaya. Menjadikan sebuah kenang-kenangan yang akan terukir selamanya. Mereka bahagia dengan kisah dan masa depannya masing-masing. Sementara Shahla dan Arhan masih tak henti bercanda menertawakan apa saja. Tamat.